Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa yang sekali lagi maafkan aku karena deadline-nya cukup urgent, yaitu 1 April. Aku harap masih terkejar, 1 April harusnya, iya. Ini akan membawa kalian untuk pergi ke Latvia. Sebenarnya aku sudah sempat menulis beasiswa ini di kalender beasiswa aku. Kalau kalian belum ngecek kalender beasiswa aku, ada linknya di bawah. Jadi nama beasiswanya adalah Latvian Government Scholarship, Latvian State Scholarship, kayak gitu. Ya, beasiswanya seperti apa kurang lebih, yuk simak videonya sampai habis. Aku nggak tahu berapa dari kalian yang pernah mendengar tentang negara ini, Latvia. Tapi buat kalian yang belum pernah dengar, aku punya satu fakta yang ya cukup menyedihkan hati kita karena Latvia ini sekarang lokasinya adalah di sebelahnya Rusia persis kayak gitu. Jadi mungkin secara geografis bukan negara dengan lokasi yang paling ideal sekarang ini kayak gitu. Tapi Latvia sendiri merupakan salah satu negara Baltik ya, bisa kita sebut Baltik. Jadi dia tuh tepatnya di daerah utara Eropa situ, dekat-dekatnya Rusia situ. Dan dia ini sebetulnya kota yang memiliki arsitektur yang bagus juga kayak gitu, dengan ibu kota di Riga. Jadi salah satu negara yang cantik juga kayak gitu ya. Bagaimana kualitas edukasinya? Kalau misalkan bandingkan kualitas edukasi di Eropa Timur, memang cenderung sedikit lebih buruk daripada di Eropa Barat secara subjektif aku kayak gitu. Cuman bukan berarti tidak kompetitif. Menurut aku juga bisa-bisa aja kan dapatkan hal-hal yang bagus di situ. So nggak usah basa-basi lagi. Beasiswa ini bisa kalian lamar untuk menempuh studi S1 sampai S3 kayak gitu. Oke, kita langsung pergi ke websitenya aja. Jadi ini website Latvian State Scholarship-nya. Jadi ini katanya websitenya si pemerintahnya sih kayak gitu. Jadi memang call for application 2022 sampai 2023 ini lagi open kayak gitu kan. Ada beberapa negara yang eligible. Salah satunya adalah Indonesia kayak gitu. Jadi kita bisa, oke? Kemudian beasiswanya sendiri kayak gimana? Studinya kayak gini. Jadi kita sudah konfirmasi bahwa kita eligible, oke? Dan apa lagi? Untuk S1 dan S2, beasiswanya itu dikasihkan selama 1 tahun akademik, yaitu 10 bulan. Kalau misalkan S3 untuk 11 bulan, jadi 1 tahun akademiknya S3 beda, kayak gitu kan. 1 tahun akademik aja. Jadi kalau misalkan kalian studinya 2 tahun, itu kan harus apply lagi, kayak gitu. Jadi, apply lagi beasiswanya dan kalian bisa diterima, kayak gitu. Kalau misalkan nggak diterima ya sudah, berarti kalian harus cover pakai biaya sendiri. Untuk yang S1 dan untuk yang S3, 4 tahun kan? Kalian cuma bisa terima beasiswa ini maksimal 2 tahun secara konsekutif. Harusnya ada itu consecutive terms. Ya, jadi kalau misalkan kalian 4 tahun kan S1, kan terima 2 kayak gini. Yang satu ini kalian nggak terima kayak gitu karena nggak bisa kan. Di yang terakhir kalian bisa terima lagi. Itu sih maksudnya consecutive terms kayak gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Harusnya lo ya. Bisa dikonfirmasi lagi. Boleh komentar kalau misalkan ada yang sudah pernah punya pengalaman ini kayak gitu. Oke, jadi ada tulisannya juga kan kalau misalkan mau continue studinya memang harus reapply beasiswa ini kayak gitu. Jadi deadline-nya 1 April. Ada online application form-nya, nanti kita lihat aja langsung kayak gini. Oke. Jadi contact to the specified HAI Higher Education Institution, yang mana ini tuh harusnya kedutaan besar Latvia di Indonesia. Jadi lagi-lagi ya, kedutaan kita ini memiliki banyak beasiswa yang gimana ya, yang nggak terlalu digembar-gemborkan kayak gitu loh. Jadi kita harus berinisiatif sendiri kadang-kadang untuk kontak langsung ke kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta ini, melalui email atau melalui telepon. Kalian bisa telepon kan, kalian di Indonesia, jadi biaya telepon ya tidak terlalu mahal lah kayak gitu kan. Kumpulkan CV, motivation letter, kemudian bukti edukasi kalian, surat rekomendasi, study plan, dan IELTS atau TOEFL, kemudian paspor atau KTP kayak gitu. Oh ada ini, apa kontak personnya untuk HI, jadi kita lihat aja Indonesia kayak gimana. Oke, ternyata yang dimaksudin di sini itu bukan kedutaan besar, tapi ke Univia. Jadi aku nggak tahu apakah dalam waktu 1 minggu kalian bisa dapat recommendation letternya atau enggak. Tapi kalau misalkan nggak bisa dapat ya sekali lagi maafkan aku karena baru nge-up videonya sekarang. Dan yang kedua, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian bahwa beasiswa di luar situ banyak banget. Kalau misalnya kalian terus cari itu pasti ada kok kayak gitu.
Jadi setiap saat selalu ada di univnya, di negaranya, di kedutaan kita, dan kawan-kawan. Jadi kayak gini ya, kurang lebih aku tetap akan lanjutkan dan aku akan bahas beasiswanya gitu. Siapa tahu sudah ada yang mendapatkan surat rekomendasi dari univ di Latvia situ kayak gitu. Jadi ini memang diminta untuk ini sih, letter ya. Aku nggak tahu ini letternya tuh harus kayak gimana. Apakah letternya ini harus Oke, jadi ini ada satu hal lagi yang menarik, yaitu kalau misalkan kita dinominasikan oleh pihak kedutaan kita atau Kemenristek Dikti, jadi ini Ministry of Education, mereka juga bisa kita juga harus kirim dokumennya ke mereka juga kayak gitu. Jadi coba kalian bisa konfirmasi lagi ke pihak Kemenristek Dikti kita sama ke pihak kedutaan besar Latvia. Aku juga akan coba kontak dan nanti aku akan tulislah di kolom community, siapa tahu ada feedback dari mereka kayak gitu ya. Nevertheless, dicoba dulu kayak gitu. Kemudian apa aja yang bisa kalian dapat? Kalau misalkan kalian S1 atau S2 dapat 500 euro per bulan, 8 juta per bulan. Kalau misalkan S3 dapat 700 euro atau 11,2 juta rupiah per bulan kayak gitu kan. Harusnya kayak gitu. Oke, nggak ada yang penting. Evaluasi ya, bolehlah kita baca dulu sedikit evaluasinya apa aja. Akademis, kemudian study plan, kemudian activities di luar itu, dan juga kalau misalkan kalian studi di bidang ini, itu ada nilai plusnya, yaitu yang filologi, literature, culture, dan history of Latvia kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalkan kalian nggak studi di situ, berarti nilainya ya dikosongkan kan yang di sini kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian gak ada lagi informasi yang penting harusnya. Ya, kita langsung pergi ke ini aja. Application formnya? Application formnya di sini. Jadi application formnya di sini, kurang lebih kayak gini. Jadi deadline-nya ini 1 April tengah malam di waktu Latvia. Yang mana nih berarti jam 5 pagi tanggal 1 April waktu Indonesia kayak gitu. Oke, register dulu. Kemudian kalian akan dapatkan email harusnya. Emailnya kayak gini. Kalian bisa ngeklik linknya yang sudah diberikan. Oke. Kemudian kalau sudah, kalian bisa login. Harusnya kemudian di sini kalian bisa upload formnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa diisi. Personal data, upload foto, gender, negara, email, emergency contact, dan kawan-kawan, hal yang biasa. Kemudian education, jadi S1 di mana, gelarnya apa. Kalau misalkan kan sudah lulus S2, diisikan juga kayak gitu. Jadi ini S1 dan S2 ini wajib diisikan buat yang mau S3 kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan aku adalah kalau misalkan yang mau S1 ngisinya di mana? Kayak gitu kan. Itu pertanyaan yang bagus. Tapi nggak wajib diisi kok, nggak wajib diisi. Ini mungkin ya, di sini. Ya, kayak gitu. Nggak bisa diisi. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kalian masih anak kelas 12 ya, kelas 12, harusnya kalian ngisi yang di sini, studies in progress kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian S1 yang akan lulus, kalian ngisinya di sini, studies in progress kayak gitu ya. Jadi study year, kemudian expected graduation year-nya kapan dan di bulan apa kayak gitu. Jadi ekspektasinya kalian akan lulus kapan kayak gitu sih untuk yang sini. Kemudian plan studies-nya di univ mana, field-nya apa. Aku kasih contoh di hukum kayak gitu, sekali-sekali hukum. Kemudian study programnya apa, kalian cek di univnya, berarti kalian harus lihat di univnya kayak gitu. Study levelnya apa gitu, misalkan master S2 kayak gitu, dari kapan sampai kapan. Ini kalian sesuaikan sama itu academic year-nya dari univnya kayak gitu, dari univ kalian. Jadi kalian cek kalender univ kalian, ada di websitenya pasti ada, dan dia normalnya mulai dari tanggal berapa, bulan berapa, dan kelulusannya ya kalian perkirakan aja kayak gitu, gak apa-apa. Oke, nah kemudian kalau misalkan kalian ya pada akhirnya tuh nggak keterima beasiswanya, tapi kalian tuh masih mau kuliah di sini dengan uang kalian sendiri, kalian bisa pencet yang di sini, yes, dan nanti tinggal di save aja. Jadi kalian akan langsung dipertimbangkan dan dikontak begitu beasiswa kalian sudah diproses dan ternyata kalian nggak lolos, kalian akan dikontak. Kamu mau nggak nih lanjut? Apa kamu diterima di univnya? Kamu mau nggak lanjut dengan biaya kamu sendiri kayak gitu? Bisa kayak gini. Kalau sudah, upload semua filenya, CV-nya template-nya Europass. Aku sudah pernah bikin video tentang CV Europass, jadi
Aku taruh lagi linknya di bawah. CV Europass, motivation letter, kemudian ijazah, surat rekomendasi 2 biji, surat dari ini. Oh, ini LOA berarti. Ini LOA dari Univdi, dari Latvianya. Aku bener-bener nggak tahu apakah dalam waktu 1 minggu ini terkejar untuk meminta LOA. Aku tahu rekan-rekan aku yang dalam waktu 2 minggu tuh mereka dapat LOA dari berbagai macam negara. Kalau 2 minggu masih masuk akal. Kalau 1 minggu aku nggak tahu, jujur aja. Tapi kalau misalkan kalian mau coba, semangat dicoba. Kemudian boleh tulis kolom komentar pengalamannya bagaimana buat share ke teman-teman di sini. Oke. Kemudian study plan. Ada template-nya. Tolong dilihat dulu template-nya kayak gimana, dipencet, terus di download. Ya, jadi ini study plan-nya kalian. Kayak gitu. Mau ambil mata kuliah apa aja, kemudian ada aktivitas lain apa aja yang akan kalian highlight di sini. Misalkan kalian mau ikut organisasi apa, atau kalian mau ikut research institute apa, research group apa, dan kawan-kawan kayak gitu ya. Kemudian ada sertifikasi bahasa, paspor atau ID, bla bla bla, ya, dan submit. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya aplikasi beasiswa sendiri menurut aku sederhana sih. Satu hal yang sebenarnya lumayan menantang itu yang mencari LOA dari Univ yang ada di Latvia, kayak gitu kan. Ya, dengan waktu yang lumayan singkat, aku nggak tahu seberapa cepat kalian bisa dapatkan itu. Tapi aku tahu kalau misalkan memang ada beberapa Univ yang bisa memproses itu dengan sangat amat cepat sih, kayak gitu. So, segera kontak admission office-nya secepat mungkin, kayak gitu. Tanyakan apakah bisa. Kalian niatannya untuk mendaftar Latvian State Scholarship ini. Buat kalian yang sudah punya LOA, segera juga di-submit dokumen kalian. Kalau misalkan mau cekkan juga motivation letter kalian, bisa di-emailkan aja ke aku. Segera diproses karena deadline-nya sudah 1 April gitu. Less than 2 weeks. So, good luck buat semuanya. Sekali lagi, ini penekanan dari aku bahwa beasiswa itu ada banyak banget. Bahkan di negara-negara yang kalian nggak tahu, yang memiliki kualitas juga yang kalian nggak tahu bahwa itu ternyata juga bagus-bagus saja, kayak gitu kan. Maka dari itu, pesan dari aku rajin-rajin cari, dan kita sering komunikasi juga, supaya ya bisa lebih terarah lah apa application beasiswa kalian. So, good luck. Semoga video ini membantu. Thank you for watching and see you on next video.